Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jika kita ditanyakan apakah kita mengasihi Tuhan, pastilah kita semua akan menjawab ya, kita mengasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa adalah dusta jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya. Sebab bagaimanakah bisa kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat jika kita masih membenci saudara yang kita bisa lihat? Apakah kasih itu? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 dijelaskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu adalah yang pertama, kasih itu sesungguhnya adalah perbuatan kebaikan kepada sesama manusia yang berasal dari dalam hati. Kasih selalu tulus dan tidak pernah berpura-pura. Kasih juga selalu ditujukan untuk kebaikan dari orang yang menerima dan bukan keuntungan diri pribadi. Banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita berikan kepada semua orang, mulai dari sikap ramah sampai kepedulian akan kesusahan yang dialami mereka. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kita lakukan kepada sesama, sesungguhnya kita lakukan itu untuk Dia. Matius 25 ayat 34-40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Perhatikanlah orang-orang di sekitarmu. Jangan engkau tidak tahu jika ada tetanggamu yang lapar dan engkau tidak membagi rotimu kepada mereka. Meskipun mungkin engkau sendiri tidak hidup dalam kelimpahan harta, tetapi memberi segelas air kepada orang yang haus bukanlah perbuatan kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang banyak. Hal yang kedua, kasih itu sesungguhnya adalah pengorbanan kecil yang bisa kita berikan kepada sesama tanpa pandang bulu. Yohanes 15 ayat 12-13 mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita dan Ia menghendaki agar kita mengasihi satu sama lain seperti Dia mengasihi kita. Ingatlah, Tuhan mengasihi kita di saat kita sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Sebab firman-Nya dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Oleh sebab itu, Tuhan ingin agar kita mau mengasihi semua orang, apakah dia orang yang miskin atau kaya, bodoh atau pintar, berbeda suku atau sama, berbeda agama atau seiman, dan lain-lain. Kita mau mengasihi semua orang dengan tulus agar kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca semua orang. Bahkan orang yang jahat kepada kita juga harus kita kasihi. Tuhan mengingatkan dengan firman-Nya agar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebabnya dikatakan kasih itu sabar, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung segala sesuatu. Roma 12 ayat 20-21 mengatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Perkara ini bukanlah hal yang mudah untuk dapat kita lakukan, tetapi ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Sakit hati, kecewa, kemarahan, rasa benci, dan lain sebagainya yang kita rasakan dalam hati kita karena perbuatan saudara kita kepada kita, itulah yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak bisa berbuat kasih kepada mereka. Jika saudara masih memiliki rasa marah, kecewa, benci kepada seseorang, apakah itu keluargamu ataukah itu tetanggamu, bahkan mungkin apakah itu saudara seiman dalam gerejamu, Tuhan ingatkan pada hari ini, segeralah engkau bertobat. Sakit hati, kecewa, marah yang kau simpan dalam hatimu itu sesungguhnya bukan karena perbuatan seseorang kepadamu, tetapi itu disebabkan karena engkau membiarkan hatimu menyimpan rasa sakit itu. Mengapa demikian? Karena engkau mengeraskan hati dan merasa benar sendiri, sehingga firman Tuhan engkau abaikan dan luka di hatimu tidak bisa sembuh. Tuhan ingin memulihkan hatimu, tetapi engkau harus mengampuni. Matius 5 ayat 46-48 mengatakan, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Hal yang ketiga, kasih adalah pengampunan. Karena kasih Tuhan yang teramat besar, maka Tuhan mau memberikan nyawanya untuk menghapus dosa kita. Namun Tuhan juga mengingatkan kita agar kita mau selalu mengampuni kesalahan orang kepada kita. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mengampuni kesalahan saudara kita kepada kita. Dibandingkan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, maka dosa yang dilakukan oleh sesama kita kepada kita itu tidaklah seberapa. Dan kita juga tidak perlu mati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Kristus yang harus mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita. Dalam doa Bapa kami, kita selalu mengucapkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adakah orang yang tidak bisa Anda ampuni? Dan apakah yang Anda rasakan dalam hati Anda saat Anda berdoa meminta ampun kepada Tuhan seperti dalam doa Bapa kami? Pengampunan adalah berita Injil yang harus kita beritakan. Dan cara yang terbaik untuk memberitakannya adalah dengan mengampuni satu akan yang lain. Mengampuni bukan hanya kita mengampuni orang seolah-olah kita selalu benar dan tidak pernah salah. Sadarilah kelemahan kita masing-masing dan janganlah segan untuk mengakuinya agar kita saling memaafkan dan Tuhan akan mengadakan pemulihan yang indah. Hal yang keempat, kasih adalah setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tentulah kita semua tahu apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud dalam ayat 17 tidak lain adalah kasih yang senantiasa kita lakukan kepada semua orang. Mereka yang senantiasa bertekun dalam ajaran kebenaran firman Tuhan akan diubah hatinya sehingga penuh dengan kebaikan. Karena roh Tuhan yang tinggal dalam hatinya, di sanalah akan muncul kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, maka firman Tuhan mengatakan kita adalah seorang penipu. Melakukan firman Tuhan untuk menjadi pelaku kasih memang tidaklah mudah. Tetapi jika kita mau diubah semakin hari, semakin serupa dengan gambaran Kristus, maka haruslah kita mau menjadi pelaku kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Ingatlah, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.